masuk dalam satu pesawatnya dia ya, gitu ya. Loh, ngapain kamu? Loh, ngapain teman-teman? Lah masa saya perawatan sama dia? Ngapain di sini? Saya bilang apa? Saya tidak bilang berlibur yang sesuatu yang tidak ada nilainya. Enggak. Saya bilang saya salah satu top prudential agent di seluruh Indonesia. Sama siapa tuh teman-teman saya? Agensi maksudnya. Ya, jadi dia berpikirnya gimana? Karena judulnya saya sudah ngomong, saya adalah salah satu agent top seluruh Indonesia. Berarti yang sama saya itu sama teman-teman saya, dia top semua. Bener nggak? Jadi kita nggak ngomong, oh ya sih, kita jalan-jalan, kecil itu biasa jalan-jalan. Bilang dong, munculkan branding diri kita. Ya, jadi saya bilang gitu, oh gitu. Ternyata sama suaminya, bos yang paling gede tuh ya, bos yang paling gede itu. Namanya sama. Jujur aja dia Sunario Sampurna sih. Iya, dia pemilik Sampurna. Namanya Sunario. Makanya jangan kaget ya kalau Anda bilang Sunairo, saya merasa itu Sunario. Ya, karena ini orang namanya Sunario Sampurna. Jadi dia bilang Sun. Nah, gitu teman-teman. Hai Tuhan, jabatan tangan teman-teman. Top agent seluruh Indonesia. Oh, ulang branding sih. Kemarin kata ini kayaknya. Ya, dari situ teman-teman. Akhirnya apa teman-teman? Kita ketemu dengan orang-orang yang modelnya bagaimanapun teman-teman kita pasti bisa. Ya, saya dulu waktu agent teman-teman mulai case 350 ya, 350. Saya kepingin gini, gimana caranya ya case 350 bisa naik menjadi 400. Saya berhasil loh teman-teman. Saya berhasil. Saya nggak mau flat gitu aja nggak mau. Ya, 350 ya 400 bisa teman-teman. Gimana caranya 500? Bisa teman-teman. Gimana caranya 550 sampai 1 juta, sampai 2 juta, 3 juta, dan saat agent saya itu pernah tembus 25 juta per bulan teman-teman. Karena apa? Karena di dalam diri kita itu memang kepingin, ya apa caranya? Jujur teman-teman, kalau Anda fokus di prudential, pasti Anda harus setiap hari tanya pada diri sendiri. Nggak perlu tanya sama leader. Bila perlu leader itu kasih sajian yang sudah keren gitu loh. Kita sudah berhasil, kita apa, leader kasih itu aja. Ya, jadi kita ini gimana ya? Ngomong sendiri sama diri sendiri. Gimana ya caranya? Ini itu gimana caranya? Itu tembus loh teman-teman. Saya sampai ke 25 juta per bulan tuh sampai dalam hati, ya Tuhan, sampai akhirnya menjadi top agent of the region. Nah itu kan keren. Saya kepingin the region itu kena, itu saya kepingin pernah kena. Jadi waktu agent itu gimana caranya saya bisa masuk top agent the region itu pernah. Saya leader kepingin masuk top leader the region itu saya pernah. Nah itu saya mencoba. Saya ngomong pada diri saya, ya apa ya caranya? Ya apa? Di tempat KPN kita itu top leader tiap bulan itu bertengger teman-teman, tiap bulan ini, tiap bulan ini. Saya pernah loh teman-teman, gimana caranya ya foto saya muncul di situ. Itu ngomong sendiri teman-teman sama diri kita. Gimana caranya? Ketika ngomong sendiri gimana caranya, Anda berusahanya lebih maksimal nggak? Lebih maksimal. Kalau ngomong sama orang, kalau ngomong sama teman, sorry ya, teman-teman seperti biasa, ya bisa fatal, bisa nggak kesampai. Kecuali Anda ngomong sama orang lain. Kayak kemarin saya kontes saya di double Star Club Leader Copenhagen, itu saya tertantangnya ngomong sama Pak Wibi. Kalau saya ngomong sama di dalam agensi saya masih mungkin flat, mungkin mikirnya kata apa ya wis. Tapi tidak ngomong baik, Wibi, aduh, wisin kok. Saya berjanji, saya mau jadi double Star Club Leader. Teman ya itu, posisi. Siap deh. Double Star Club Leader nggak,
apa yang terjadi teman-teman? Di agensi saya setiap tahun ya, walaupun nggak berkali-kali kayak Miss Idem, itu Bu Erni luar biasa, tiap hari wajahnya selalu ada di idola. Saya heran sama Bu Erni, nggak capek ya Bu? Gantian dong. Ya, dari situ teman-teman, saya sampai sempat jadi saya setiap tahun pokoknya foto saya itu harus ada satu aja di situ teman-teman. Itu kemauan saya, itu apa ya, tantangan kecil. Ketika tantangan kecil Anda jalani, pasti tantangan besar itu akan dapat. Ya, nah dari situ teman-teman, akhirnya saya agent ya sudah gitulah, prospek kemana ke sana ke sini, terus kemudian saya mendapatkan AUM, terus kemudian saya mendapatkan Rookie Club waktu itu ke Kuala Lumpur, terus kemudian saat agent tuh ya, saat berangkat ternyata adik saya posisinya sekarang. Jadi saya lebih kepada saya nggak berangkat, padahal sudah tukar uang ringgit waktu itu. Ya, jadi di situ teman-teman saya nggak berangkat. Akhirnya saya pernah gagal juga. Saya start club ke Barcelona teman-teman. Itu saya gagal. Gara-gara kencingnya orang gak bersih medically, terus sama kru disuruh ngulang kembali. Nah, ketika mengulang kembali, orangnya ada di luar negeri. Ketika orangnya di luar negeri, mati lah isu pasti di Januari. Benar nggak teman-teman? Isunya akhirnya di Januari. Padahal itu Barcelona. Ya, dari situ teman-teman akhirnya saya fight. Jadi gimana rasanya saya jadi UM, terus kemudian SUM, dan sampai pada Tuhan menguji saya pernah demosi teman-teman. Ya, jadi posisinya waktu itu SUM. Saya SUM, terus kemudian saya demosi. Demosinya karena apa teman-teman? Gampang. Nasabah agent saya yang tadi itu loh, yang cungkuran itu loh, si masuk nasabahnya dia teman-teman, lapse dengan total API 150 juta API. Itu yang membuat saya langsung demosi. Ya, jadi kadang-kadang itu yang membuat saya down teman-teman. Mustahil kalau nggak down. Benar nggak teman-teman? Mustahil. Tapi gimana caranya saya bisa bangkit kembali? Itu yang menjadi berlian saya. Kalau saya tidak bangkit kembali teman-teman, saya hanya malu kepada teman-teman, malu menampakkan wajah, sudah tidak bisa begini lagi, sudah tidak bisa begitu lagi. Dalam hati saya cuma satu teman-teman, ketika saya dipilih yang demosi oleh Tuhan, nah ini positif saya, berarti Tuhan memilih saya lebih digodok dulu daripada teman-teman. Benar nggak? Kalau saya nggak kuat, berarti kata Tuhan, nah tuh, kamu ini yang mau saya angkat sesuai dengan nasibmu, sesuai dengan rencanamu, sesuai dengan goalmu. Orang belum saya pilih. Karena bisa jadi nggak orang yang belum dipilih itu bisa seperti itu. Bisa jadi teman-teman, ini bisnis kok, ya. Tapi ketika sudah pernah seperti ini, waduh, mental saya sudah mental nggak tahu dihibur. Terus saya bangkit teman-teman, dan akhirnya apa teman-teman? Saya menemukan agent Widya yang akhirnya menjadi startup saya di situ. Terus kemudian ada lagi susulan agent lagi yang itu menurut saya bagi saya itu kiriman Tuhan. Ya, nah jadi teman-teman, saya waktu jadi agent pertanyaannya gini loh, susah atau gampang? Susah atau gampang teman-teman? Jangan bilang gampang, jujur aja kita susah. Makanya Prudential bayar mahal. Benar gak sih? Lah kalau gampang Prudential gak kira bayar mahal teman-teman. Makanya Prudential bayar mahal karena pekerjaan ini susah. Jujur saya teman-teman, saya agensi ada ya kemarin promosi, saya membayangkan gini loh, kata orang-orang ada apa kalau sudah jadi AD, tanda tangan diwariskan ke siapa? Benar ya? Suksesor. Nah, Tuhan, kapan ya aku seperti itu? Itu benar tak? Kemarin
tim kita di B Agency, anak admin, Bu Sun, tanda tangan ya suksesor. Apa Kris suksesor itu Kris? Itu Bu, nanti bisnisnya Ibu diwariskan kemana? Gini. Oh, dikasihlah formnya itu. Sumpah teman-teman, saya menangis. Karena apa teman-teman? Ya Tuhan, ini yang saya mau. Ternyata nyampe juga ya. Saya ada tanda tangan di suksesor. Ketika saya meninggal, berarti income saya berapapun itu akan masuk, maksudnya akan dilegasikan kepada anak saya. Ini gak main-main teman-teman. Jadi waktu saya tanda tangan, gila, saya nyampe juga ya ke sini ya. Jadi ketika adik kita tanda tangan suksesor bahwa itu benar-benar diwariskan, itu luar biasa. Dan kemarin ini sedikit sharing aja ya. Kemarin saya ngurus visa di Jakarta. Saya ketemu sama seseorang. Ini sedikit cerita. Buat kita ini benar-benar kendaraan yang luar biasa, kendaraan yang Anda benar-benar tidak salah pilih di Prudential. Ya. Jadi dia itu mantan Manulife, sudah 30 tahun teman-teman. Dia kenal Stephen, dia kenal dengan Tan Iren, dia kenal dengan semuanya. Bahkan dia kenal dengan bapak yang bukan speaker ya, yang orang Kuala Lumpur yang hitam, orang bule itu loh. Nah, itu semua kenal semua sama beliaunya. Dan apa teman-teman? Bu, kenapa kok bisa tertarik sama Manulife? Sama Prudential. Dia bilang gini teman-teman, sebetulnya saya ini sudah direkrut sama orang Manulife. Lu kamu tahu kan si ini iya. Tapi saya tetap orangnya itu gak mau sembarangan. Dulu saya mikir, Prudential kasih segitu emang bener? Bohong lah. Orang lain bohong teman-teman. Kita ini komisinya segini, operating segini, itu katanya bohong teman-teman. Bohonglah itu. Nah, dia bohong itu sampai kelamaan. Akhirnya ini teman-teman, seorang dia penasaran itu menggoogle. Nah, menggoogle sendiri, dia cerita, ini saya menggoogle, saya nggak sembarangan saya masuk ke perusahaan yang mana yang saya mau hijrah. Akhirnya dia google, ternyata Prudential memang is the best. Beri tepuk tangan untuk Prudential. Nah, di situ teman-teman akhirnya dia bilang, saya harus cek dong profil perusahaannya, profil rumah sakitnya. Dalam hati, kenapa lu kok cek profil rumah sakitnya? Loh iya loh, ini tentang klaim loh. Perusahaan asuransi itu harus tahu kondisinya klaim perusahaan rumah sakit atau apa itu harus tahu. Saya baru belajar sama dia. Jadi saya nggak main-main, saya harus cek perusahaannya harus ini. Dan terakhir yang bikin saya menyolok, saya langsung mau join di Prudential ketika yang merekrut dia memberikan bukti ya pajaknya teman-teman, pajak pendapatannya itu 1,4 miliar pajaknya saja. Jadi di situ dalam hati saya, ya Tuhan, berarti kita ini benar-benar nggak salah. Kendaraan kita ini pokoknya kita selalu stay di sini, kita tetap di sini. Tuhan memberikan proses, Tuhan memberikan suatu cara strategi itu setiap orang berbeda teman-teman, nggak bisa sama. Walaupun yang dijual sama, benar nggak teman-teman? Yang dijual sama, tapi strateginya, caranya Tuhan memberikan Anda itu bisa maju, digodok dengan bagaimana itu beda. Itu mengenai cara Tuhan. Pertanyaannya, Anda mau yang biasa atau mau yang luar biasa? Ketika Anda yang mau luar biasa, berarti Anda harus punya pemikiran gini loh. Bagaimana ya, aku harus bisa menangani seperti ini. Bagaimana aku harus bisa menangani seperti ini. Jangan flat biasa. Kemarin teman-teman jujur ya, saya di tahun-tahun kemarin di agensi saya seorang leader gak bisa bawa tim. Jadi kalau M2, saya tuh selalu sendiri. Tim saya tuh gak pernah datang. Kasih tahu teman-teman. Ya apa caranya ya? Go agent, nok gone M2. Aku kok sendiri. Nah ini otak sudah main teman-teman. Ya apa ya caranya? Minim lah. Harus bagaimana? Itu gak bisa teman-teman. Akhirnya saya punya akal. Oh gini, saya keluarkan akal saya. Coba sih saya tes cara strategi saya. Ternyata strategi saya masuk, biasa. Strategi kedua masuk, agak meningkat presentasinya teman-teman. Strategi ketiga saya terapkan lagi, tambah meningkat teman-teman. Berarti perlu uji coba nggak teman-teman? Jangan kita ini kenapa kok begini? Kenapa ya? Cuma kenapa toh? Tapi Anda nggak bikin strategi, nggak bisa. Ini bisnis people.
menjadi daya tarik, menjadi gimana, itu harus ada strateginya teman-teman. Kalau Anda cuma menggerak, datang ya ke M2 ya, jangan lupa dan jangan telat, bye. Datang ya, besok ada acara meeting, nanti ya gini, bye. Sudah saya ikutin gitu teman-teman, gak ada yang masuk. Langsung saya pakai jargon, saya fokus pada yang fokus. Gara-gara kata itu, akhirnya saya bisa membuat suatu percobaan diri saya itu bisa agak meningkat. Nah, disitulah teman-teman. Jadi kita harus punya cara. Kalau kita nggak punya cara, kita juga nggak tahu apa yang menjadi perubahan pada diri kita. Kalau cuma perubahan biasa, itu kan biasa. Tapi gimana caranya kita bisa grow, kita bisa bertumbuh, kita bisa bertumbuh dalam arti ini bisnis, ini bukan hanya tentang masalah kita bisa closing, ya. Jujur kalau teman-teman jam terbang closingnya itu hebat ya, itu sudah biasa teman-teman. 10 tahun, 15 tahun pun Anda akan ketemu dengan selling kok, benar nggak? Tapi kalau dari hari ini kita tidak bisa membangun bisnisnya, buildingnya, maka lambat-lambat ya juga tidak akan ada perubahan. Itu yang saya coba, itu yang saya mau tes gimana percobaan saya. Minim ada rekrutan 200 orang. Grup agent saya 200 orang, misal di grup itu ya. Saya kalau cuma ngomong, itu datang ya. Cuma dilihat tok teman-teman. Tapi kalau nggak dibikin gimana caranya strateginya orang ini bisa masuk, bisa begini, baru ada nggak bisa ada perubahan lah pada diri kita teman-teman. Itu yang saya lakukan teman-teman. Akhirnya saya bisa capai double star club Copenhagen. Dan saya tiap tahun itu selalu pakai dua sisi. Kalau saya nggak pakai jurus A, saya harus punya jurus B. Kalau saya ini jurus A, gue tak pakai cara ini aja, gue pasti bisa lagi. Salah. Saya harus pakai jurus satu belajar, 2. Kalau nggak ada sama si, pokoknya gimana caranya gue bisa double star club leader, gimana caranya gue bisa gini, semua orang bisa. Tapi kalau tidak ada strateginya, Anda tidak review tiap bulannya, bukan tiap tahunnya. Kalau Anda tidak review tiap bulannya, apa yang Anda hasilkan dari tiap bulan, apa yang kita hasilkan dari tiap bulan, baik itu produser, baik itu tentang leader, kita nggak akan tahu gimana kita bisa naik. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi saya harus pakai cara itu. Gimana caranya? Ya Anda harus siap. Kalau saya sih jujur, kalau saya pakai cara saya pakai jurus rainbow sama sniper. Saya bilang kok sama tim saya kepingin punya kayak Ronaldo. Saya ngomong sama tim saya, itu Ronaldo how to sensitif. Ya, itu Ronaldo keren. Tapi apakah kita bisa mencari 10 Ronaldo? Susah teman-teman, kayak Ronaldo. Susah teman-teman. Tapi dalam hati saya bisa menciptakan Ronaldo dengan 4 orang jadi 1 Ronaldo. Itu baru caranya. Ngerti ya teman-teman? Seorang Ronaldo dengan produser, dengan mindset bisnisnya sudah oke, keren, tiap tahun ada pencapaian gini. Udah mah itu keren banget. Dia tiap tahun loh begitu. Tapi dalam hati saya gini loh, saya memang gak bisa menemukan Ronaldo. Tapi gimana cara otak saya 4 orang bisa jadi 1 Ronaldo, tidak masalah. 5 orang jadi 1 Ronaldo. Sehingga kalau saya punya dewa Ronaldo, saya harus punya berapa? 10 orang yang komitmen, 10 orang yang konsisten, 10 orang yang mau diproses. Itu baru bisa membuat seperti Ronaldo. Mau diproses loh, bukan agent ya. Mau diproses, agent mah banyak teman-teman. Masalahnya agent itu mau diproses nggak? Belum tentu. Oh bisa, Pak Ali, cuman gini doang, bisa. Kenapa nggak dari dulu? Prospek dapat 10 orang dibatalin, kayaknya nggak cocok di sini. Bener nggak teman-teman? Awalnya on fire-nya luar biasa, bisa gampang nanti ya. Gua akan prospek orang ini.
sama orang itu, orang itu, orang itu, orang ini. Semua disebutin. Ketika di prospek gagal, kayaknya nggak cocok. Nah itu berarti bukan mental orang konsisten dan komitmen. Jujur, orang yang sukses di Prudential ini masalah habit. Ya, masalah habit. Kalau habit Anda itu sudah benar teman-teman, ya, kalau habit Anda sudah benar, Anda pasti bisa melakukan segala hal pencapaian walaupun dari kecil, dari yang sampai gede pun. Kalau Anda sudah terbiasa habitnya bagus, itu baru benar. Habitnya apa teman-teman? Ya habitnya kita biasa kan. Seorang produser harus bagaimana? Seorang produser ya kita habitnya ya harus selling tiap hari. Selling tiap hari, selling tiap hari. Kalau ditolak, biasa teman-teman. Biasa, pertanyaannya Anda kok mencatat ditolaknya? Saya heran. Saya heran sama agent, kok mencatat ditolaknya? Kenapakah Anda nggak positif mencatat itu seberapa gede taburan Anda, seberapa kali taburan Anda, betul? Heran saya. Heran. Biar nggak repot. Jadi kalau Anda ditolak orang, Anda catat kegagalan. Tuh mau ibu kadel, mau ibu kadel, mau ibu kadel, mau ibu kadel, mau ibu kadel. Tapi kenapa Anda nggak catat? Ih gila ya, gua berhasil loh ngomong kayak gini ke sini. Ke orang B, beda cara ngomong saya tambahin begini. Ke orang yang C, beda omongan saya lagi, saya tawarin yang ini. Ke orang D, beda. Kenapa nggak Anda catat itu? Kan itu ada pertumbuhan Anda sebenarnya, benar nggak teman-teman? Kenapa yang dicatat? Susah. Itu kenapa? Karena Anda mentalnya mental marketing, bukan mental seorang financial planner. Benar gak? Kalau mental Anda mental marketing, ya begitulah teman-teman. Gila, jangankan asuransi, semua ditolak, benar nggak? Tapi kita ini bisa masuk ke semua bidang. Kalau Anda jual Mercy, teman-teman, jual Mercy kepada Bapak ini, Bapak siapa namanya? Jerry. Bapak Jerry, saya jual Mercy sama Bapak. Pak Jerry, ada Mercy bagus nih dengan tipe yang Eugenia, dia beli. Dia orang kaya, dia beli Mercy saya. Oke, ya bagus, gue beli. Ada agent B, nawarin Pak Jerry lagi Mercy. Pertanyaannya dia ambil nggak? Ambil teman-teman, buat istrinya. Keren agent ini. Ngomongnya beda. Pak, kan buat istrinya belum Pak. Kalau Bapak pakai Mercy, iya kan? Kalau istrinya di rumah pakai apa-apa, masa pakai sedan, masa pakai Avanza? Nah itu HO, cara penyampaian. Ketika cara penyampaian keren, sing-songnya itu kena. Bener nggak? Cara nyanyinya kena, dia ngambil nggak? Ngambil dia bener-bener. Berarti cara nyanyinya Pak, beda. Agent ketiga, nawarin lagi, Pak, beli Mercy Pak. Ini. Sudah, suami saya sudah, istri saya sudah. Buat anaknya Pak, itu agent gila. Anak masih kecil disuruh beli Mercy. Berarti kan agent gila. Nah, datang lagi anaknya satu agent gila. Artinya apa? Orang marketing jual Mercy aja, dia tidak bisa membuat big besar lagi. Kalau agent asuransi jangan salah. Karena bagi Mercy, gila, anak kecil, anak saya besar itu besi sudah gak ada harganya, benar gak? Gua beli anak saya gede juga gak ada harganya. Tapi kalau polis asuransi, benar? Keluar akte lahir, roll, ya kan? Sudah bisa beli asuransi, benar gak? Pak, Bapak sudah beli asuransi, sudah, gini. Saya sudah punya alian, punya ini, wah luar biasa Mbak, singsongnya beda, luar biasa Mbak, Bapak sudah punya ini. Ngomong-ngomong, sampai berapa Pak uang pertabungnya? Bapak ingat ya, ini beli jaminan loh Pak. Hal jaminan adalah yang difokuskan adalah tentang berapa uang pertanggungan Bapak, berapa yang dikirim Bapak. Singsongnya beda, apa itu yang dimaksud? Nah beda, masuk lagi beda. Padahal sudah punya banyak asuransi. Jujur teman-teman, saya pernah mengalami kayak gini. Jadi ada satu orang beli sama Prudential itu ke agent 6, saya ke 7, bisa masuk. Kalau Mercy mana bisa seperti itu, benar? Loh, marketnya ini kita keren teman-teman. Sebenarnya dari satu orang ditumpuk-tumpuk beli lagi aja bisa kok. Gak usah tawarin orang yang melemah, orang satu tumpuk-tumpuk aja bisa.
Jadi di situ agent itu, saya adalah agent ketujuh. Dia ambil sama saya. Pertanyaannya gini loh, sama-sama punya Prudential, bukan asuransi lain. Kalau asuransi lain mah biasa, Anda bisa masuk di bendera Prudential. Tapi ini punya Prudential, punya 6, saya masuk ke 7. Berarti kan singsongnya beda. Caranya gimana bisa masuk? Nah ini berarti yang beda. Artinya apa? Ini yang menjadi uniknya Prudential. Kerennya Prudential di sini. Saya kalau menawarkan orang yang belum punya asuransi, stres saya mesti keluar tenaga dalam. Iya kan? Orangnya rada daulek. Ya kan? Terus kemudian orangnya nggak ngerti-ngerti, diajak ngomong nggak ngerti-ngerti. Susah teman-teman. Tapi kalau orang, oh sorry Sun, asuransiku sudah banyak. Yes. Jadi agent kalau ketemu dengan nasabah yang sudah punya banyak asuransi, itu justru peluang big case-mu. Bukan peluang premi bisa masuk, tapi peluang big case-mu. Karena apa? Karena dia sudah punya banyak asuransi. Ketika dia tidak punya banyak asuransi, peluangnya malah kecil. Dia bisa cuma coba, kasihan sama kamu lah, inilah. Kasihan. Termasuk saya dulu gitu. Ya, tapi ketika dia sudah punya banyak polis, nah itu yang keren. Itu yang saya suka. Orang yang sudah punya polis itu adalah tantangan saya. Jadi enggak, saya ngomong sama teman-teman, sama tim saya. Ya, kamu prospek pinter loh. Ngomong terus, saya bilang. Cobaan lo ngomong, pokoknya kaki ono isor, mencak bumi, cobaan. Jangan mengharap closing. Loh, saya ngomong sama agent gitu kok. Jangan mengharap closing dulu. Lambemu itu enak loh. Ngomong bolak-balik supaya apa? Didu boleh ketemu wong sugih itu enak. Ujung-ujungnya sing dikepingin lah ketemu wong sugih, bener gak? Ketemu orang yang ada uang, ketemu orang yang bigis. Tapi ketemu orang seperti itu, dicoba lambemu mulai saiki ngomong. Ya toh ngomong semakin banyak ditolak semakin pinter teman-teman. Saya ngomong sama agent, lek kamu prospek sama orang-orang biasa, kerjain sendiri. Lek ketemu sama orang yang rodok lumayan, tak balik, aduh kerjain dewe. Salah kecekluk, mati lu kena orang ada duit. Jadi harus ditemani leader. Karena leader sudah bukan masalah leader itu paling pintar, bukan, tapi menang dulu daripada kalian. Benar? Bukan orang hebat leader itu, cuman dia tuh menang dulu sehingga dia pakai jam terbangnya ngomong untuk menangani kasus ini, untuk menganalisis kayak gini, dia sudah terbiasa teman-teman. Jadi itu teman-teman yang menjadi sesuatu hal gimana caranya kita di 2020 ini kita harus menjadi sesuatu yang punya lukisan kosong. Anda boleh mengkanvas keinginan Anda. Saya bilang sama tim saya, sudah Februari ya, 2 bulan sudah lewat, bye-bye. Hai calon AAD, fighter, di grup saya bilang, Anda kalau mau jadi AAD, kesempatan Anda kurang 10 bulan. Anda gak sadar ya? Saya bilang gitu, Anda gak sadar ya? 2 bulan lewat loh. Bener? Januari, Februari sudah lewat loh. Anda kalau mau AAD cuma kurang 10 loh. Coba Anda bulan depan gituin lagi. Bye-bye, kurang 9. Dilewatin gitu lagi, bye-bye, kurang 8. So, Anda kalau tidak memulai bekerja mulai pertama kali ini, nantinya itu di akhir tahun kita nggak terlalu berat. Karena apa? Anda sudah terbiasa. Anda sudah mencangking, katanya siapa yang mencangking? Tommy. Karena Tommy, Anda sudah mencangking, Anda sudah hal yang gede Anda putus, Anda cangking. Potong. Saya bilang sama leader, saya bilang sama tim saya, AAD 400, oke? Anda harus fight di Oktober, berarti 1 bulan harus 40 juta. Kalau nggak 40 juta, denda. Mau teman-teman? Apa mau kapan? Mau teman-teman? Tim saya mau loh bayar 200 ribu loh, no patching loh. Dia nggak 40 juta, dia bayar no patching. Jadi dia harus 40 juta API sama 2 rekrutan.
Kalau 40 juta FPA tidak ada, plus 2 rekrutan dia nggak ada, 200.000. Benar nggak ini? Bahaya. Itu salah satu admin denda. Karena bagi saya ada, wes yo, soro kerja mati-mati yo. Lek setahun ini gak apa-apa. Bener gak teman-teman? Kayak apa kerja 10 tahun, 20 tahun ngenak no bos, ujung-ujungnya yo gak ono apa-apa. Bener gak? Ayo setahun mati-mati yo. Gak kena ini pokoknya setahun itu gimana caranya? Tapi lek Anda begini-begini terus Anda gak sadar ya, Anda ikut orang ya dipakai waktunya segitu gedenya teman-teman. Bener ya? Nah ini contoh. Aduh saya tak nulis ya. Oh dari tadi saya ngomong ya. Saya tak nulis. Videonya mana lagi saya potong poin nggak? Nah. Hai teman-teman, semangat pagi. Teman-teman, ini contoh ya. Orang tahun 2000, katakanlah 2010, dia jadi karyawan teman-teman. Karyawan, sorry, berapa income-nya? Ada, betul Pak Femi. 5 juta ada. Kasihan kalau nggak kita. Kita kan orang kaya. Ya, 2010, ya. Sama bosnya, dia rajin teman-teman. 5 tahun ke depan. Berarti tahun berapa ini? Oke, anggap ini ya 2015. Dia dinaikkan oleh bos ini menjadi manajer. Manajer kurang lebih berapa? 10 juta. Kasihan ya, atau 15 juta. Kepingin munggah not 10 ditembus 5 tahun. Goblok apa goblok? Goblok aku maksudnya. Ya. Nah, si bos ini ngomong 5 tahun ke depan dinaikkan lagi. Nih orang memang juming soro. Pinter pol. Datang pagi suruh pulang malam jam 10 lembur. Lu kan manajer, lembur ya sampai jam 10 ya. Oke bos, goblok disuruh jam 10 juga mau dia. Bayar gede, tapi disuruh lembur teman-teman. Bener gak teman-teman? Disuruh lembur. Seneng ini bro. Pemilik seneng dinaik no.